Masih terasa kekalahan telak 5-1 timnas Indonesia atas Australia di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret kemarin. Kini, skuad Garuda harus segera melupakan kekalahan dan menatap laga berikutnya melawan timnas Bahrain. Timnas Indonesia di laga melawan Australia sebenarnya sempat memberikan perlawanan luar biasa. Bahkan, tim Merah Putih sempat hampir memimpin lebih dulu melalui peluang tendangan penalti dari Kevin Dix. Namun, tendangan penalti tersebut gagal dan timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia. Skuad Garuda tak bisa berbuat banyak. Bahkan, gol tunggal oleh Romeni tercipta pada menit ke-78. Tim asuhan Patrick Kluivert ini memang bagus dalam penguasaan bola. Akan tetapi, saat melakukan serangan dan tembakan, tim Merah Putih selalu gagal dan Matthew Ryan dengan mudah mengamankannya. Oleh karena itu, timnas Indonesia dipaksa harus puas dengan kekalahan telak ini. Akibat kekalahan telak ini, pecinta sepak bola Indonesia pun merasa kecewa. Bahkan, supporter timnas Indonesia yang hadir langsung di stadion untuk mendukung laga melawan Australia ini meneriakan nama mantan pelatih skuad Garuda yaitu Sintayong. Tak hanya itu, netizen Indonesia pun langsung menggeruduk Instagram Erick Thohir setelah Indonesia kalah telak dari Australia. Tak sedikit netizen yang marah-marah karena setelah pemecatan Sintayong skuad Garuda justru kalah. Padahal, dalam laga leg pertama, tim Merah Putih mampu menahan imbang Australia 0-0 saat masih dilatih oleh Sintayong. Namun, di bawah pelatih Patrick Kluivert, justru skuad Garuda langsung kalah 1-5. Situasi ini tentu membuat netizen marah-marah di Instagram Erick Thohir. Setelah digeruduk oleh netizen, Erick Thohir justru tiba-tiba mengunggah penggalan ayat suci Al-Quran. Orang nomor 1 di PSSI itu sepertinya paham betul dengan rasa kecewa pecinta sepak bola tanah air. Untuk itu, ia mengunggah ayat soal usaha dan balasannya nanti, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Surat An-Najm ayat 39-41. Dalam unggahan tersebut, Erick Thohir pun mengaku bahwa timnas Indonesia akan terus berjuang dan berusaha. Menurutnya, usaha tidak akan mengkhianati hasil nantinya. Nasib Indonesia dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026 masih akan bergantung pada 3 laga sisa, yaitu melawan Bahrain, Cina, dan melawan Jepang. Pelatih Patrick Kluivert menegaskan, tim pelatih Garuda bakal mempersiapkan permainan timnas Indonesia dengan sebaik-baiknya guna menghadapi Bahrain. Laga Indonesia melawan Bahrain di GBK diprediksi akan berlangsung dengan sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kami perlu bekerja keras dalam 5 hari dan berusaha mendapatkan hasil yang bagus saat melawan Bahrain, tutur Kluivert memberikan penjelasan. Sama seperti Indonesia, Bahrain juga mengalami kekalahan pada laga melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026 dengan skor 0-2. Namun perlu diketahui, jika Bahrain berhasil mengalahkan Australia di kandangnya dengan skor 0-1 pada September 2024 lalu. Dengan begitu, Indonesia wajib waspada dengan permainan mengejutkan Bahrain meski tampil di kandang sendiri di GBK. Jelang duel melawan Bahrain, Patrick Kluivert resmi mencoret Max Hilhers dari daftar 23 pemainnya melawan timnas Bahrain di match D8 grup C yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pemain termahal timnas Indonesia itu mengalami cedera paha dan segera pulang ke Belanda. Max Hilhers memang memiliki nama besar sebagai pemain inti FC Twente. Namun sejauh ini, pemain berusia 23 tahun itu belum bisa memberikan dampak yang signifikan bagi timnas Indonesia. Bahkan dalam 3 pertandingan bersama dengan timnas, ia hanya meraih 1 imbang dan 2 kekalahan. Tak pelak, banyak pengamat yang meragukan penampilannya dan lebih memilih Rizky Ridho sebagai tandem dari Jaitzes. Satu harapannya, pemain-pemain yang dipanggil dan diturunkan melawan Bahrain dapat menampilkan performa yang optimal. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Bahrain untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Melihat kondisi saat ini, yang mana timnas Indonesia duduk di posisi 4 klasemen sementara grup C dengan 6 angka, target realistis skuad Garuda adalah lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk lolos ke babak keempat, timnas Indonesia wajib menang atas Bahrain dan Cina dari 3 laga sisa. Kekalahan di GBK akan memperkecil peluang Indonesia ataupun Bahrain untuk tetap bersaing di jalur kualifikasi. Pertemuan pertama kedua tim di Rifa yang berakhir imbang 2-2 juga menyisakan tensi tinggi, terutama setelah gol Bahrain tercipta di menit ke-90+9. Kedua tim saat ini juga tidak mengalami krisis pemain. Indonesia bisa kembali mengandalkan Jaitzes, Rizky Ridho, Justin Hapner dan Jordi Amat di lini belakang, dengan opsi Emil Audero ataupun Martin Pas di bawah Mister Gawang. Di lini tengah,
Tom Haye serta Joe Pelupessy siap mengatur tempo permainan, sementara Marcelino Ferdinand, Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun berpotensi mengisi lini serang. Bahrain pun diperkuat pemain-pemain kunci seperti Said Dia, Ali Madan, hingga Mahdi Abdul Jabbar di lini depan. Hal itu membuat laga ini dipastikan berlangsung dengan ketat. Dengan formasi 3-5-2, kiper baru timnas yaitu Emil Audero diprediksi bakal mengawal gawang Garuda. Kiper keturunan yang kini membela Palermo FC itu menjadi pilihan utama dengan pengalamannya di level Eropa. Di sektor back, Nathan Chuaon kemungkinan juga akan dirotasi, dengan Tom Haye juga bisa bermain lebih ke dalam. Rizky Ridho tetap menjadi andalan di jantung pertahanan bersama dengan Justin Hapner dan Jay Itzes. Di tengah, Ivar Jenner, Tom Haye dan Calvin Verdong bisa menjadi pilihan utama. Kehadiran Joe Pelupessy juga memberi opsi tambahan bagi Patrick Kluivert. Di lini serang, Kluivert nampaknya akan mengandalkan kombinasi Eliano Reinders dan Ole Romeni. Namun, Marcelino Ferdinand dan Rafael Strijk siap menjadi opsi untuk menambah daya dobrak dari bangku cadangan. Selain itu, kembalinya Ragnar Oratmangun juga bisa menjadi penambah daya gedor timnas Indonesia.